Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai geostrategis Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Kalda Nurmaida dengan nomor hadir 7 dan rekan saya Harisaninda dengan nomor hadir 4. Yang pertama ada pendahuluan. Ditinjau dari konstelasi geografis, posisi Indonesia sangat strategis karena berada pada posisi silang dunia, yaitu di antara Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia, juga di antara benua Asia dan juga benua Australia. Hans Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations mengemukakan unsur-unsur kekuatan nasional sebagai berikut. Yang pertama, geografi, kedua, sumber alam, ketiga, kapasitas industri, keempat, kesiapsiagaan militer, kelima, penduduk, keenam, karakter nasional, ketujuh, semangat nasional, kedelapan, kualitas diplomasi, dan yang terakhir, kualitas pemerintahan. Dalam perspektif klasik, kata strategi berasal dari kata strategia yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti the art of general atau seni seorang panglima yang biasa digunakan dalam peperangan. Definisi dari geostrategi Indonesia sendiri adalah strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, melainkan untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Geostrategi Indonesia sebagai pelaksanaan geopolitik Indonesia memiliki dua sifat pokok. Yang pertama, bersifat daya tangkal, yaitu menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, serta eksistensi bangsa. Yang kedua, bersifat developmental, atau pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya, ketahanan nasional sebagai landasan. Konsepsi analitis tentang ketahanan nasional atau TANAS pada tahun 1972 adalah kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalam mengatasi dan menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, atau disingkat ATHG, baik dari luar maupun dari dalam, langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional. Selanjutnya ada faktor yang melatar belakangi konsep ketahanan nasional suatu bangsa dan negara. Yang pertama ada kekuatan yang mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang kedua, kekuatan yang selalu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya dari berbagai gangguan, hambatan, dan juga ancaman. Yang ketiga, ketahanan atau kemampuan untuk tetap jaya mengandung makna keteraturan dan stabilitas yang di dalamnya terdapat potensi untuk terjadinya perubahan atau the idea of changes. Selanjutnya ada unsur ketahanan nasional. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional yang tangguh dan mendorong pembangunan. Unsur yang pertama ada Trigarta. Trigarta adalah aspek alamiah atau tangible. Contohnya adalah penduduk, sumber daya alam, dan wilayah atau geografis. Yang kedua ada Pancagatra, yaitu aspek sosial atau intangible, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya ada model ketahanan nasional. Yang pertama ada model Lamhanas, yakni kondisi ketahanan nasional sangat ditentukan oleh kondisi kebersamaan yang ada. Di sini pembagiannya ada tangible diwakili oleh Trigarta dan intangible diwakili oleh Pancagatra. Model kedua ada model Morgenthau. Di sini model ini menekankan pentingnya kekuatan nasional dibina dalam konteksnya hubungan dengan negara lain. Berarti suatu negara harus mempunyai power position. Di sini pembagiannya adalah unsur tangible meliputi geografi dan sumber daya alam, sedangkan unsur intangible meliputi industri, militer, demografi,
karakter nasional, moral nasional, dan kualitas diplomasi. Model yang ketiga ada model Kline. Hubungan antara negara pada hakikatnya amat dipengaruhi oleh persepsi suatu negara terhadap negara lainnya. Di sini, pada model ini, unsur tangible-nya adalah critical mass, ekonomi, dan militer, sedangkan unsur intangible adalah strategi nasional dan kemauan nasional. Yang terakhir, lalu ada asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama ada asas kesejahteraan dan keamanan. Baik kesejahteraan maupun keamanan itu harus selalu ada, berdampingan dalam kondisi apapun. Yang kedua ada asas komprehensif, integral atau menyeluruh terpadu. Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, terpadu. Yang ketiga ada asas mawas ke dalam dan keluar. Mawas ke dalam tujuannya yaitu untuk menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri. Sedangkan mawas keluar tujuannya agar dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri. Selanjutnya ada sifat-sifat ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama ada pendiri, yakni percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, serta bertumpu pada identitas, integrasi, dan kepribadian bangsa. Yang kedua ada dinamis, ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat maupun menurun tergantung pada situasi dan kondisi lingkungan strategisnya. Yang ketiga ada berwibawa. Meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa dapat menjadi faktor yang diperhatikan oleh pihak lain. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan nasional, yang berarti makin tinggi tingkat daya tangkal bangsa dan negara. Yang terakhir ada konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama, serta saling menghargai dan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Lalu ada tantangan dan pembinaan ketahanan nasional. Dalam usaha menciptakan ketahanan nasional yang tangguh, maka pembinaan ketahanan nasional sangat diperlukan. Pada dasarnya, pembinaan ketahanan nasional secara eksplisit adalah pembinaan keuletan dan ketangguhan bangsa, karena ketangguhan dan keuletan adalah unsur-unsur dari ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional dan tantangannya itu memiliki beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek demografis. Permasalahan fundamental dalam konteks penduduk adalah tidak adanya pengendalian pertumbuhan penduduk, tidak meratanya distribusi penduduk, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya fasilitas pendidikan, jaminan nasional sosial kesehatan masyarakat, dan kerawanan konflik horizontal. Lalu yang kedua ada aspek geografi. Ancaman yang muncul dalam konteks geografis adalah masalah wilayah perbatasan. Bukan hanya itu, ternyata ada pengelolaan wilayah perbatasan, penduduk di wilayah perbatasan, pemanfaatan pulau-pulau terluar, masalah garis batas wilayah negara, dan juga pembangunan di wilayah atau posisi strategis. Lalu yang ketiga adalah aspek sumber daya alam. Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi menjadi negara yang gagap untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri, padahal sumber daya alamnya itu melimpah. Masalah yang menjadi potensi ancaman bagi sumber daya alam kita adalah pengeksploitasian sumber daya alam yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata atau profit oriented. Lalu yang keempat adalah aspek ideologi. Aspek terpenting dari ketahanan nasional ini adalah ideologi negara. Analisis sosial politik ini sangat logis dan empiris karena eksistensi negara-negara saat ini mulai terkurangi. Karena mudahnya perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi yang menggantikan perangkat politik, sosial, dan kebudayaan dari suatu negara. Lalu yang kelima adalah aspek politik. Dinamika politik tanah air pasca reformasi secara permukaan menunjukkan bahwa demokrasi telah kita nikmati bersama. Namun,
Banyak hal yang patut disayangkan karena ternyata harapan kita berdemokrasi secara Pancasila direduksi menjadi demokrasi yang cenderung liberal. Ketahanan politik yang diharapkannya itu kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang mampu memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis masih jauh terasa. Yang keenam adalah aspek ekonomi. Harapan akan terwujudnya ketahanan ekonomi yaitu kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi, berlandaskan Pancasila yang mampu memelihara stabilitas ekonomi akan menjadi utopia belaka jika yang dilaksanakan saat ini adalah sistem ekonomi liberal kapitalis. Liberalisme ekonomi yang telah merasuki sistem perekonomian ini, kita bukan hanyalah ilusi tetapi ya kenyataan. Dan ada aspek sosial budaya yang ketujuh, yaitu ketahanan sosial budaya merupakan kondisi sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan mensyaratkan Indonesia. Realitas sosialnya, budaya sekarang ini menunjukkan jika bangsa Indonesia tengah menghadapi krisis moral dan kebudayaan. Lalu yang kedelapan yaitu aspek pertahanan dan keamanan. Salah satu kunci dalam konsep ketahanan nasional adalah stabilitas pertahanan keamanannya. Orientasi ideal dalam konteks ketahanan nasional yaitu ibarat sisi mata uang, yaitu terciptanya keamanan atau security dan tercapainya kesejahteraan atau prosperity. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dan ancaman militer, serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dan ada subbab geostrategi dan pembangunan nasional yang terakhir. Nah, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dan pembangunan nasional termasuk dalam hierarki dominan. Pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam wadah kesatuan wilayah yang berbentuk sebagai kepulauan pada dasarnya berupa proses pembangunan yang berlangsung di wilayah-wilayah yang terdiri dari laut dan pulau-pulau. Dengan demikian, dalam pendekatan sistemnya, maka masalah ketahanan nasional saling ketergantungan dan keterkaitan, yaitu dalam interaksinya, interrelasi, dan juga interdependensinya. Antar wilayah, pembangunan adalah sentral dalam mewujudkan ketahanan nasional secara keseluruhan. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.